Assalamualaikum Bu Rina. Salam bisa. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya Bu, sehat. Hari ini Bu, saya ucapkan terima kasih banyak Bu Rina memberikan kesempatan saya untuk berbincang-bincang. Iya, sama-sama Bu. Oke, pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi Bu, yang sebelumnya sudah disepakati bahwa nanti saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Rina saat pembelajaran. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Rina. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Nanti kan juga bisa saling sharing ya. Iya. Nanti kan saling memberi masukan. Ya. Nah, dengan pertanyaan ini nantinya saya agar bisa atau tahu arah pembelajarannya dari Bu Rina. Ya, kayak itu. Dan Bu Rina lebih siap untuk melakukan pembelajaran. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan? Tujuan pembelajaran nanti yang saya rencanakan itu saya harapkan nanti bahwa peserta didik itu mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia. Untuk menganalisis ya. Untuk pertanyaan yang kedua Bu, area pengembangan yang hendak dilakukan Bu Rina itu tentang apa? Pengembangan di sini saya fokuskan pada dinamika kelompok Bu, karena di pertemuan sebelumnya saya kurang efektif dalam pengelolaan kelompok karena kelompok yang saya bentuk itu agak banyak. Jadi sekarang saya persempit sehingga nantinya saya harapkan lebih berjalan efektif dan efisien. Ya, jadi difokuskan untuk pengembangan dinamika kelompoknya anak-anak agar supaya lebih efektif begitu ya Bu. Betul. Dalam proses pembelajaran ini model pembelajaran apa Bu yang akan diterapkan di kelas? Saya merencanakan dengan model pembelajaran discovery learning Bu. Discovery learning. Jadi nanti di dalamnya ada sintaknya ya Bu. Iya betul. Kemudian mungkin Bu strategi apa yang sudah direncanakan Bu Rina? Pertama strategi saya yang saya lakukan adalah nanti pertama pembelajaran terlebih dahulu di kelas. Jadi kita lakukan pemahaman materi dulu, kemudian saya terangkan dulu apa yang akan dilakukan oleh anak-anak nantinya. Kemudian saya kasih LK yang akan dikerjakan kelompok. Kemudian anak-anak akan melakukan pengamatan di luar sekolah Bu. Jadi melakukan kegiatan pengamatan, mengetahui frekuensi pernapasan dari beberapa kegiatan. Contohnya kalau berdiri itu bagaimana frekuensinya, kalau anak-anak setelah berlari bagaimana frekuensinya, seperti itu. Jadi dari pengamatan itu nantinya anak-anak diminta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, seperti itu. Dalam kegiatan ini penilaian pembelajarannya apa saja Bu yang akan dilakukan? Penilaian yang pertama nanti adalah penilaian formatifnya, yaitu diskusi kelompok, aktifan siswa. Kemudian untuk penilaian sumatifnya adalah tes tulis Bu. Ya, ada dua penilaian ya. Untuk pembelajarannya ini akan dilakukan di kelas berapa Bu? Di kelas 8C Bu. Kelas 8C. Iya, 8C jam 1-2. Jam 1. Iya. Hari apa itu Bu? Hari Selasa. Hari Selasa. Baik Bu Rina, pertanyaan saya cukupkan itu saja dulu ya. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan beberapa catatan dan punya gambaran tentang pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Rina. Gitu ya. Saya harapkan nanti catatan-catatan inilah yang akan saya amati dalam proses pembelajarannya Bu Rina. Iya Bu. Semoga pembelajaran nantinya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Kita ketemu lagi di hari Selasa ya Bu. Siap bisa. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Rina. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya setelah disolid? Baik, kurang puas. Kurang lama ya liburnya. Sebelum kita mulai, ada yang di kantor ini, ada yang mau
Oke, yang masuk hari ini jangan lupa tetap semangat ya. Oke, silakan dibuka bukunya tentang sistem pernapasan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernafas. Apa itu bernafas? Menghirup apa? Kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Masih ingat di pertemuan yang kemarin pernah saya singgung tentang organ dari sistem pernapasan. Dimulai dari mana organnya? Nah sekarang kita akan bahas mengenai frekuensi pernapasan. Oke. Sebelum kita membahas ini, kita sepakati dulu kelas kita supaya nanti lancar kegiatannya. Pertama, kira-kira apa yang akan kita sepakati? Yang pertama, step ya. Mainan, gampang nanti ada mainan. Selain itu, menggunakan HP kan? Ada lagi? Menjaga ada lagi? Tepat waktu. Waktu nggak? Oke, sekarang perhatikan gambaran ini. Kira-kira apa yang dilakukan? Kamu pernah gembung nggak menghitung jendelnya gini? Nih, hitung-hitung nafas hari berapa kali misalkan. Ya, jadi ini adalah gambar apa ini? Gambar apa ini? Kira-kira kamu tahu nggak kamu itu bernafas berapa kali sehari? 1000 berapa kilo? Ya, ada 20. Iya. Jadi kira-kira kita bernafas berapa hari? Nanti akan kita coba dalam percobaan. Nah, ini yang kalian kadang lupa untuk melakukan. Kenapa kita harus bersyukur? Karena apa? Kamu ingat kan bahwa kita bernafas membutuhkan oksigen. Dan kamu harus bersyukur bahwa di sekitar kamu oksigen itu tidak harus beli. Coba kalau kamu mau bernafas beli oksigen, berapa uang yang harus kamu keluarkan? Ya, jadi kamu harus setiap bangun tidur jangan lupa mengucapkan alhamdulillah karena masih diberi kesempatan untuk menghirup oksigen. Nah, gimana caranya kita bersyukur? Gimana caranya? Selain kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah, caranya gimana? Salah satu caranya adalah dengan menjaga sistem pernafasan kita dijaga. Salah satunya tidak boleh apa? Itu salah satu supaya untuk bersyukur. Selain itu, supaya kita bisa menjaga, maka kita juga harus menambah wawasan, menambah pengetahuan. Dengan apa? Belajar tentang sistem pernafasan. Oke. Hari ini kita akan membicarakan tentang frekuensi pernafasan. Berapa sih frekuensi pernafasan kita dalam 1 menit?
Nanti tinggal kalau pengen satu harinya berapa, tinggal mengalihkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan kegiatan diskusi kelompok dan percobaan sederhana. Nanti kalian diharapkan dapat menganalisis apa saja sih faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia. Jadi dari hasil percobaan nanti kalian diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Jadi kalau kamu pernafasannya cepat, itu kan faktor apa? Nah, penilaian yang akan dilakukan nanti kalian bekerja dengan kelompok. Kemudian saya akan menilai kinerja praktek kalian. Bagaimana kalian melakukan 4 orang. Bagaimana kalian melakukan percobaan sampai kalian mengisi data dan membuat kesimpulan. Kemudian di akhir kegiatan pembelajaran nanti akan ada tes summatif, yaitu tes tulis untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Oke, kalian perhatikan ini. Apa yang kegiatannya? Menari. Aku pernah ikut lomba lari. Aku pernah lari-lari. Kenapa kalau lari? Biasanya kalau setelah lari, apa yang terjadi pada tubuhmu? Kenapa? Langsung pingsan. Apa saja yang terjadi setelah yang misalkan langsung kalau kamu misalkan kosongan, kira-kira denyut jantungmu bagaimana? Ya, nanti jika kamu lihat tabel hasil, ya, lihat tabel hasil dulu, ya, lihat tabel hasil, di situ di bawah frekuensi pernafasan, nanti kamu isi nama anggota kelompoknya. Terus apa yang harus kalian lakukan? Pada masing-masing kegiatan ini, kalian silakan menghitung denyut nadi. Boleh di telapak tangan sini, boleh di belakang telinga, atau di leher. Yang mana yang paling cepat kamu temukan? Hitung selama 15 detik. Jadi 15 detik hitungnya berapa? Ya. Tulis kemudian kalau laki-laki ya ditulis bagian laki-laki saja. Begitu. Kemudian yang kedua posisi tubuh. Kamu dibalik aja ya, sambil dihitung denyut nadinya selama 15 detik itu berapa. Kemudian duduk dan berdiri. Ada kanan, kalau dua lihat lihat banyak itu kamu hitung. Nanti kita bandingkan. Ya, kegiatan ketiga kamu jalan dulu, jalan santai, jalan cepat, jalan santai, jalan 1 menit. Habis itu dihitung lagi denyut nadinya. Ya, masing-masing anggota kelompok. Kemudian yang kedua, lari dulu, nggak usah jauh-jauh, videonya lama aja selama 1 menit. Setelah itu diukur lagi atau dihitung lagi denyut nadinya. Ya, untuk menghitung denyut nadi nanti kalian di sana di lapangan sambil membawa HP, artinya silakan diambil. Gunakan stop untuk mengukur waktunya. Ada pertanyaan? Sudah paham tugasnya? Oke, saya kasih waktu 20 menit di lapangan. Kalau bisa sebelum itu sudah selesai. Setelah selesai di lapangan, nanti kembali lagi ke kelas untuk diskusi menjawab pertanyaannya.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, silakan ke lapangan, kemudian boleh mengambil HP untuk menggunakan tokonya. Cita-cita generasi emas Indonesia, profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada, profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Detik itu ada berapa denyutnya yang terhitung? 20, 21 seperti itu. Ya, seperti Perbedaan bukan suatu halangan. dan yang sini juga. Tunggal ika semboyan negeri kita yang harus kita. Ini perempuan sendiri karena untuk membandingkan dengan teman-temannya. Ya, laki-laki mana namanya? Tanamkan di dalam dada profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Wardati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Situbondo. Hari ini saya akan melakukan proses coaching pasca observasi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alfian Nur Ahmad sebagai pengajar praktik saya yang mendampingi saya saat P5 ini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Rina sebagai teman sejawat saya. Langsung saja saya mau memulai praktik coaching pasca observasi. Bagaimana Bu Rina? Apakah siap? Siap Bu Iza. Siap ya. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Iza. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Nah, kita ketemu lagi nih Bu. Iya. Setelah kemarinnya kita melakukan proses pra-observasi dan melakukan proses observasi. Nah, hari ini kita melakukan kegiatan coaching pasca observasi Bu. Iya. Ya, dalam kegiatan ini di sini kita posisinya sama Bu. Jadi saya tidak ada maksud untuk menggurui Bu Rina begitu ya. Iya. Jadi saya harapkan saya dan Bu Rina bisa berbagi, sharing dan belajar bersama seperti itu. Kemudian tujuan coaching hari ini Bu Rina nantinya merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Rina, kemudian membuat rencana tindak lanjut atas pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Seperti itu Bu. Nah, baik Bu Rina, nanti ada beberapa pertanyaan ya yang perlu jenengan jawab, jelaskan di kegiatan ini. Bisa saya mulai ya? Bisa. Yang pertama Bu, bagaimana perasaan Bu Rina saat kegiatan observasi? Perasaan saya merasa senang, jadi happy karena saya sudah bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan yang saya rencanakan. Terima kasih Bu Rina. Untuk pertanyaan yang kedua, tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan saat itu apa ya Bu? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pernafasan pada manusia. Ya, jadi ini pembelajaran di
materi IPA, kelas 8 ya. Oke. Minta tolong bisa diceritakan Bu secara singkat bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bu Rina lakukan saat itu? Iya, jadi di awal kegiatan anak-anak kita mengingat dulu pertemuan kemarin apa itu pernapasan, kemudian organ-organ pernapasannya apa saja. Kemudian setelah itu anak-anak kita bagi kelompok. Setelah kita bagi kelompok, anak-anak melakukan pengamatan di luar kelas, yaitu melakukan beberapa aktivitas untuk mengetahui nantinya dari aktivitas-aktivitas itu apa pengaruhnya terhadap pernafasan pada manusia. Dari hasil pengamatan itu nantinya anak-anak bisa menyimpulkan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia. Jadi seperti itu, Bu. Strategi apa Bu waktu itu yang sudah digunakan Bu Rina? Strategi saya yaitu waktu itu saya menggunakan metode discovery learning, kemudian diskusi kelompok, kemudian dengan menggunakan beberapa media. Iya, menurut Bu Rina ini ya dalam proses pembelajaran itu hal baik apa Bu yang sudah dilakukan Bu Rina? Hal baiknya saya merasa saya bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, karena pembelajaran saya waktu itu tidak hanya monoton ada di dalam kelas, jadi saya ajak keluar supaya bisa memberikan suasana yang berbeda, sehingga anak-anak diharapkan bisa lebih fokus untuk menerima pembelajaran biar tidak bosan gitu. Iya benar ya Bu Rina. Kemarin memang anak-anak terlihat senang, mereka antusias mengikuti pembelajarannya Bu Rina dan terlihat aktif dalam diskusi kelompoknya baik di luar maupun di dalam kelas begitu ya. Terkait dengan area pengembangan yang direncanakan saat observasi, Bu Rina ingin menekankan pengembangan dalam dinamika kelompok ya Bu. Iya. Nah, bagaimana menurut Bu Rina ketercapaian dari dinamika kelompok yang dilakukan Bu Rina? Iya, jadi awalnya itu kan saya buat kelompok pertemuan sebelumnya itu saya buat kelompok agak banyak jumlah anggotanya. Ternyata tidak efektif. Kemudian di pertemuan itu saya buat kelompoknya sedikit, jadi maksimal hanya 4 orang. Nah, ternyata dari perubahan jumlah anggota kelompok itu bisa memberikan dampak anak-anak lebih fokus, lebih bisa berdiskusi karena jumlahnya yang sedikit itu tadi. Hanya saja mungkin kendalanya karena pemilihan kelompoknya kan saya yang memilih bisa. Jadi mungkin tidak ada yang tidak cocok dengan anggota kelompoknya seperti itu. Nah, dari hal itu Bu, mungkin ada tantangan atau hambatan atau kekurangan yang ditemui Bu Rina saat melakukan proses pembelajaran itu. Iya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kelompok ini kan karena mengukur frekuensi pernafasan antara perempuan dengan laki-laki, jadi kan harus ada satu kelompok itu laki-laki dan perempuan. Mungkin hambatannya karena ada anak yang merasa tidak cocok dengan anak ini karena dalam satu kelompok. Mungkin tantangannya ke depan saya mungkin bisa lebih memotivasi anak supaya bahwa dalam kelompok itu tidak harus dibeda-bedakan gitu. Jadi harus bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Jadi tidak harus saya harus dengan ini Bu, karena saya akrab dengan itu seperti itu. Jadi mungkin itu tantangannya. Iya. Nah, Bu Rina luar biasa menemukan tantangan dan juga bisa menemukan solusi untuk perbaikan di kemudian harinya ya. Memang saya juga melihat seperti itu Bu. Jadi dalam pembentukan kelompok anak-anak itu ada yang belum bisa menerima anggota kelompoknya seperti itu ya. Saat dicampur atau dibuat heterogen antara laki-laki dan perempuan. Jadi kayak
itu bukan bestie saya Bu, seperti itu. Iya, masih ada seperti Iya, itu, ya. iya betul. Itu mungkin tantangannya nanti. Oke. Dan itu juga peran dari Bu Rina ya untuk Iya, membuat kelompok betul. ya. Mungkin di kemudian hari juga Perlu dicoba anak-anak milih sendiri seperti iya, itu ada ya. keterlibatan Iya, dengan betul. murid-murid sendiri Iya. untuk membuat kelompoknya ya. Dari pembelajaran yang dilakukan Bu Rina ini, jika ada rentang nilai antara 1 sampai 10, kira-kira posisi pembelajaran Bu Rina sekarang di level berapa? 9 mungkin ya. Karena kemarin saya lihat anak-anak kan antusias gitu ya, jadi senang, kemudian diskusi juga lancar, maksudnya meskipun ada 1-2 yang karena tidak seret dengan itu kelompoknya, saya rasa daripada pembelajaran sebelumnya lebih antusiasan waktu itu karena mungkin ada pembelajaran di luar kelas seperti itu. Jadi saya rasa 9 lah. Iya, ini sangat menginspirasi Bu. Iya. Pembelajaran tidak monoton di dalam kelas saja, tapi bisa dilakukan Iya. di luar kelas seperti itu ya. Ada suasana baru untuk mereka. Iya betul. Untuk keberlanjutannya Bu, kira-kira Bu Rina ingin meningkatkan pembelajaran, kualitas pembelajarannya di level berapa? Iya, nggak muluk-muluk bisa. Mungkin kalau rentangnya 1 sampai 10 kan, kalau 10 kayaknya terlalu sempurna gitu ya. Ya mungkin naik sedikit lah berapa gitu. Iya. Jadi mungkin memang butuh peningkatan. Iya, yang penting Iya. dari hari ke hari ada Iya. peningkatan seperti itu ya. Untuk mengatasi hambatan dan mencapai nilai yang lebih baik, mungkin Bu Rina merencanakan solusi apa ke depannya yang akan dilakukan? Ya, ke depan mungkin saya juga harus lebih bisa merencanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, yang lebih berpihak pada murid, bagaimana bisa memfasilitasi siswa itu bisa sama-sama fokus dengan apa yang saya kasih sesuai dengan bakat dan minatnya anak-anak. Jadi bagaimana saya bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Ya baik Bu, untuk mungkin ada area pengembangan diri yang ingin Bu Rina kembangkan lagi untuk kedepannya. Pengembangan diri ya. Sayanya ya. Iya. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Mungkin saya harus lebih banyak mencari-cari referensi bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, kemudian bagaimana memberikan atau menyiapkan media yang lebih mengena ke anak supaya apa nanti yang saya sampaikan itu lebih bermakna Bu Isa. Jadi itu mungkin yang perlu saya tingkatkan karena terus terang saya ini kurang kreatif mungkin ya. Jadi kadang mungkin butuh sharing dengan teman Iya. gitu bagaimana pembelajarannya itu saya tidak monoton biar lebih menyenangkan lagi. Jadi perlu ide-ide baru Iya, jadi untuk perlu ide baru. mengemas pembelajaran yang lebih menarik, Iya. menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi. Iya. Gitu. Untuk melakukan hal ini Bu, kira-kira dukungan apa saja yang dibutuhkan Bu Rina untuk mewujudkan cita-cita Bu Rina atau impian Bu Rina? Dukungannya ya yang pertama ya mungkin dari rekan sejawat ya, masukan itu yang saya butuhkan. Jadi seperti coaching seperti ini kan ada lesson study itu kan sangat membantu saya bagaimana saya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian mungkin juga sarana prasarana yang sederhana yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Mungkin itu aja. Dari 2 rencana Bu Rina ini ya Bu, mungkin mana yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini? Dari rencana untuk belajar atau mencari referensi lain, Iya. kemudian menyiapkan media-media pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan murid dan yang bervariasi, itu mana yang bisa dilakukan di waktu dekat ini?
Mungkin ini ya apa menambah-nambah referensi itu ya. Jadi mungkin dengan melihat di YouTube, mungkin dengan banyak membuka apa itu aplikasi Merdeka ya gitu ya. PMM, ya di situ kan Iya. juga banyak topik-topik gitu. Mungkin lebih di waktu-waktu senggang kita bisa manfaatkan itu. Mungkin juga di waktu senggang di jam-jam tertentu bisa sharing dengan teman, terutama di rumpun sama rumpun IPA gitu. Iya, di Pombel. Iya di Pombel. Iya. Ini kapan kira-kira Bu rencana dilakukan? Sebetulnya sudah kemarin sudah Iya. dilaksanakan ya apa diskusi dengan rekan sejawat terutama sama-sama di IPA. Terus juga mulai membuka-buka lagi mencari topik di PMM itu yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Di kegiatan ini sudah mulai dilakukan Iya, karena betul. menggali ide-ide Iya. untuk pembelajaran yang lebih menarik dan Iya. menantang untuk anak-anak Iya. gitu ya. Itu saja Bu yang saya tanyakan. Nah, yang terakhir ini saya ingin mengetahui perasaan Bu Rina Iya. setelah kegiatan percakapan pasca observasi. Apa yang dirasakan Bu Rina setelah pasca observasi ini? Saya sebetulnya kan senang kalau gini Bu Isa. Maksudnya dengan adanya coaching, dengan adanya diskusi seperti ini, itu kan bisa memberikan masukan kepada saya. Seharusnya seperti ini Bu Rina, mungkin bisa ditambahkan seperti ini. Itu sangat membantu saya untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saya di kelas. Jadi saya sangat senang sekali kalau ada coaching seperti ini, kemudian ada diskusi-diskusi terutama di Pombel seperti itu sesuai dengan rumpunnya. Jadi saya sangat senang sekali. Iya, memang benar ya Bu. Jadi ada efek positifnya Iya, betul. dan bermanfaat memang Iya, untuk guru bermanfaat. saat kita berdiskusi, berbagi ide untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau melakukan tindak lanjut dalam refleksi Iya, pembelajaran betul. seperti itu ya. Jadi kita perlu berkolaborasi dengan teman-teman lainnya Iya, seperti betul. itu. Baik Bu Rina, hari ini telah menyampaikan refleksi pembelajaran dengan baik, dengan jelas. Ya, saya apresiasi mulai dari kegiatan praobservasi, observasi sampai detik ini di pasca observasi, Bu Rina sangat luar biasa. Terima Oke. kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, ada keberlanjutannya Iya, betul. untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di sekolah ya. Iya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Alfian dan Bu Rina atas waktunya. Saya akhiri kegiatan pasca observasi ini, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.